Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Masih semangat ya guys ya. Oke, nah ini saya coba ulangi ya. Saya kan bikin beberapa PDF ya. Nah ini apa namanya, hasil ya belajar saya rangkumkan gitu ya. Jadi saya bukan trader profesional, saya belum ya, belum menjadi master ya. Saya juga sedang belajar ya guys ya. Nah kita sama-sama belajar yuk di channel ini. Nah ini yang saya pelajari itu saya rangkumkan guys ya, berbentuk sebuah PDF. Nah saya mencoba untuk apa ya, menemukan sebuah metode belajar trading itu yang simple itu yang bagaimana, kayak gitu ya guys ya. Oke, nah ini guys adalah tahap 1 ya. Jadi ini langsung aja ya kita bahas PDF tahap 1 ya. Jadi ya ini anggaplah karya dari saya guys. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Oke, nah di tahap 1 ini ya, itu kita belajar mengenai konsep dasar reversal guys. Itu pertama dulu yang kita pelajari ya dalam analisa sebuah trading itu. Ya oke, kita langsung mulai ya. Reversal ditandai dengan terbentuknya sebuah support atau resisten. Ya, support atau resisten yang terbentuk ini menjadi level harga yang bisa dijadikan kita ya acuan trader untuk melakukan entry perdagangan. Ya, materi support dan resisten ada di PDF basic ya. Di PDF basic di video sebelumnya ada ya, teman-teman pahami dulu PDF basicnya. Oke. Lalu yang saya temukan ya guys ya, bahwa ada dua ya, ada dua tipe reversal ya. Yang pertama adalah reversal instan guys. Apa itu reversal instan? Nah, reversal instan itu menurut saya pembalikan arah seketika ya dari arah harga yang sedang bergerak. Nah, itu berbalik seketika guys. Misalkan harga sedang bergerak turun nih. Nah, dia reversal. Nah, ini instan gitu loh. Ya, dari harga yang sedang bergerak. Atau misalkan harga naik, langsung dia reversal gini. Nah, ini reversal instan. Ya. Oke. Biasa kita kenal dengan koreksi harga. Nah, contoh harga mengalami kenaikan, terus dia instan nih reversalnya. Nah, lalu dia naik lagi. Nah, ini kita kenal dengan koreksi guys. Impulsif, koreksi, terus naik lagi. Nah, seperti itu. Nanti kayak gini lagi. Nah, ya. Jadi reversal instan ini guys, ya. Ini kita kenal sebagai koreksi harga. Ya. Reversal tipe ini bisa dianalisa dari informasi-informasi candle yang terlahir sebelumnya yang menunjukkan informasi arah kebalikan tren. Nah, oke. Lalu bentuk konfirmasinya bisa berupa SNR engulfing, terus SNR sempurna, ya guys ya, atau SNR pattern. Nah, bisa dicek di PDF basic ya guys ya. Di video sebelumnya ada. Nah, durasi OP pendek karena kita membidik koreksi harga. Nah, yang terpenting dalam reversal instan ini itu bidikannya itu kita membidik koreksi harga. Ya guys ya. Kan misalkan harga naik. Nah, ini turun kan? Nah, kita itu sedang membidik koreksi harga, maka ini jangan lama-lama take profitnya ya. Biasanya 1 atau 2 candle. Kalau misalkan kita trading di H4 ya. Nah, 1 candle H4 ya, 1 candlenya ya itu sudah lumayan guys. 1 candlenya itu bisa 100, 200 sampai 300 poin ya. Jadi 10, 20, 30 pip gitu bisa guys. Gitu. Kalau kita mau scalping ya. Apalagi di time frame yang lebih besar D1. Tapi kalau D1 ini kelamaan ya guys ya. Hitungannya hari. 1 candle itu 1 hari. Kayak gitu ya. Jadi H4 atau H1 gitu cukup guys kalau kita mau membidik koreksi ya. Oke.
Lalu yang nomor 2 ada reversal pembalikan tren guys. Ya, reversal pembalikan tren. Nah, pembalikan arah harga beserta dengan trennya. Nah, bedanya tadi yang instan tadi itu adalah kita membidik koreksi ya, instan dari harga yang sedang bergerak sekarang gitu loh. Reversal instannya itu setelah muncul SNR ya. Tetapi kalau pembalikan tren ini beserta dengan tren-trennya berbalik guys. Misalkan dari tren naik ya, lalu dia turun kayak gini. Nah, turunnya yang ini ya, turunnya yang ini itu berkebalikan dengan trennya ini. Trennya sedang naik nih, tapi kita membidik turun gitu loh. Nah, itu beserta dengan tren-trennya. Berbaliknya ya harganya. Kayak gitu ya guys ya. Oke. Reversal tipe ini bisa dianalisa dari adanya indikasi-indikasi pembalikan tren. Nah, sebaiknya guys, ketika membidik pembalikan tren itu ketika kita sudah mendapatkan indikasi. Ini yang paling penting guys. Karena indikasi menguatkan analisa kita untuk kita membidik pembalikan tren gitu loh. Ya. Oke. Lalu indikasi itu berupa apa aja? Nah, bisa berupa market structure. Ya, break. Jadi market structure di break. Oke. Lalu support sudah tidak bisa ditembus setidaknya 2 kali percobaan ketika downtrend. Lalu ketika uptrend, ketika resisten sudah tidak bisa ditembus setidaknya 2 kali percobaan. Nah, itu beberapa indikasi. Nah, ya guys ya. Oke. Lalu bentuk konfirmasi sama dengan reversal instan. Bentuk konfirmasinya ya disertai analisa adanya indikasi pembalikan tren. Ya. Jadi bentuk konfirmasinya sama berupa SNR engulfing, sempurna atau pattern kayak gitu ya. Bisa ya. Lalu berapa durasinya kita take profitnya? Nah, ini setidaknya lebih panjang ya dari yang reversal instan itu. Kalau reversal instan itu kita kan membidik koreksi. Tapi kalau pembalikan tren itu kita membidik tren baru. Guys ya, membidik tren baru artinya take profit kita bisa lebih panjang. Ya, take profit kita. Oke, sekarang kita cek secara visual ya guys ya. Nah, secara sederhana itu seperti ini. Ketika harga bergerak turun nih, lalu ada support. Nah, cek guys, support ini bagus nggak untuk kita OP buy ya. Kalau nggak bagus jangan ya. Misalkan aja ya, contoh ini lahir support sempurna ya, kita bisa buy, kita membidik koreksinya. Ingat ya guys ya, reversal instan ini untuk membidik koreksi, maka jangan lama-lama karena kita counter trend gitu loh ya. Oke, lalu contoh ini harga sedang bergerak naik. Nah, ini lahir resisten, contoh ini engulfing ya. Nah, apakah kita bisa bidik sell? Nah, kayak gitu. Cek juga informasi-informasi candle yang mendukung sebelumnya, dan cek apakah di sebelah ada resisten juga ya. Nah, itu juga bisa menjadi pendukung analisa kita ya. Intinya guys, reversal instan ini kita sedang membidik koreksi, maka take profitnya jangan jauh-jauh karena kita sedang counter trend. Seperti itu ya. Ini reversal instan. Oke. Lalu, nah ini reversal pembalikan tren ya. Nah, kalau reversal pembalikan tren itu bagaimana ya? Misalkan ketika harga sedang turun ya, ini misalkan ya turun, koreksi, dia turun lagi. Nah, di sini lahir support ya, lahir support. Kemudian support ini bisa menghantarkan dia ngebreak resisten nih. Nah, karena ngebreak resisten ini, nah inilah saya sebut indikasi pertama guys ya. Nah, ketika sudah dapat indikasi ini, tunggu dia pullbacknya sampai membentuk support lagi yang dengan syarat tidak menembus support sebelumnya ya. Nah, di sini saya sebut indikasi 2
ketika dapat konfirmasi support yang bagus ini, baru kita buy. Ya. Nah, buy-nya ini bisa lebih lama guys, bisa lebih banyak take profitnya. Kenapa? Karena indikasi 1, indikasi 2 ini nggak sanggup menembus support ini, itu menguatkan analisa kita. Ya, kayak gitu guys. Nah, coba lihat ya. Ini ada yang namanya QM patterns ya. QM pattern, Quasimodo. Kalau teman-teman pernah dengar ya. Ini ke sini naik ya, membuat higher high. Tapi dari sini itu membuat higher low. Nah, ketika dia pullback di sini, setidaknya area sini guys. Nah, area sini itu adalah waktu yang tepat untuk kita entry buy. Stop lossnya di bawah support 1 ini. Ya, ini supportnya. Ketika ini gagal, maka QM pattern ini gagal. Ya, Quasimodo guys. Nanti ya kita bahas ya. Yang penting paham konsepnya dulu. Ketika pembalikan tren, reversal pembalikan tren, itu usahakan ada indikasi guys. Minimal ada 1 ya. Ada juga yang gini, pattern gini. Turun, naik, turun. Lah, ini guys juga merupakan indikasi sudah nggak sanggup menembus supportnya. Makanya ini disebut double bottom. Nah, di sini ketika supportnya itu bagus guys, kita bisa OP buy. Ya, stop lossnya di bawah sini. Ya, setidaknya 1:2 kita bisa dapat guys. Kalau pembalikan tren ya. Karena take profit kita bisa lebih jauh kalau pembalikan tren. Ya, seperti itu ya. Nah, ini contoh lagi. Ketika ini tren mengalami kenaikan, lalu di sini jadi resisten, dia turun nih, lalu dia naik lagi, di sini nggak sanggup menembus resisten ini. Nah, ini terjadi double top guys. Ini indikasi kita bisa sell ya. Nah, setelah kita sell ini, support ini ditembus, artinya ini guys itu ngebreak ini, break market struktur, maka ini ada tambahan indikasi. Nah, ketika dia naik lagi retrace ya, tidak sanggup menembus area support ini, kita bisa OP sell guys. Nah, disinilah terjadinya pembalikan tren dari tren naik menjadi tren turun guys. Ya, dari tren naik menjadi tren turun seperti itu. Ya, jadi target TP menyesuaikan analisa ya guys ya. Target TP menyesuaikan analisa nih, bidik area TP minimal dulu yang dituju. Nah, biasanya area TP itu ya area SND. Apa bedanya SNR dan SND? Nanti ya guys ya, kita di tahap selanjutnya ya. Yang penting kita di tahap 1 ini itu guys menguasai konsep dasar dulu mengenai reversal ya. Nah, ini sudah habis guys. Oke, jadi mengenai konsep dasar reversal ini kita harus paham dulu guys. Ya, konsep dasar reversal ini ada 2 ya, yang saya pelajari selama ini, yaitu reversal instan dan reversal pembalikan tren. Ya, seperti itu ya guys ya. Oke, jadi cukup itu dulu di tahap 1-nya. Nah, saya ingin sekali guys ya, channel saya ini bisa membantu teman-teman menjadi trader mandiri yang bisa profit konsisten dan WD konsisten ya guys ya. Saya berharap sekali channel saya ini bisa membantu teman-teman untuk menjadi trader profesional nantinya ya. Kayak gitu ya guys ya. Tetap semangat, fokus ya guys ya. Yang penting fokus pada apa yang teman-teman pelajari saat ini ya. Latih terus ya, latih terus gitu. Tingkatkan jam terbangnya di market supaya apa, kita mengenal kondisi market itu bagaimana nantinya ya. Di sini kita mau membahas itu dulu, konsep dasar reversal ya. Jadi saya harapkan dengan PDF ini teman-teman bisa belajarnya lebih terarah ya, seperti itu ya guys ya. Oke,
Cukup sekian dulu. Terima kasih atas waktunya ya guys ya. Bisa dibantu like, komen, dan share ya ke teman-teman yang lain supaya banyak yang merasakan manfaatnya. Oke ya. Segitu dulu. Terima kasih atas waktunya. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.